Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin. Inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Kali ini kita akan ngobrol dengan orang yang sangat istimewa. Ini guru saya, mentor saya, senior saya dalam bidang penulisan, Bapak Muhammad Khoeri. Dosen di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Ini hebat sekali. Di tengah-tengah kesibukan beliau mengajar yang luar biasa, ini sudah menghasilkan 66 buku. Wow, keren ya. Kita akan ngobrol bagaimana ini beliau di tengah kesibukan ini membagi waktu. Yang paling penting nih, karena sering sekali kan alasannya adalah nggak ada waktu, Pak Ber. Nggak ada waktu, Akbar. Video ini juga bisa dilihat, ditonton di Blantik Literasi, di YouTube-nya Pak Muhammad Khoeri. Ya, jangan lupa berkunjung juga ke sana. Jangan lupa bantu untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum Pak Muhammad Khoeri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir lagi nulis buku apa ini sekarang Bapak? Terakhir kalau bukan yang menulis, kalau yang draftnya apa yang sudah terbit saja. Terbit yang terakhir buku ini Mei kemarin. Oh, apa itu Pak? Buku apa itu? Judulnya Kitab Kehidupan. Minum kopimu, baca dirimu, temukan fitrahmu, dan hayati hidup baru. Saya ngopi dulu kalau gitu, Pak. Minum kopi. Ini boleh dibilang motivasi Islam. Motivasi Islam ya, Pak ya? Ya, basisnya Quran hadis ada gitu? Dalil-dalil? Ya, tapi kayak saya samarkan. Oke. Ada gaya Blantik lah. Blantik itu apa sih Pak? Kok milih channel YouTube-nya Blantik menulis itu? Blantik itu kan sebenarnya kan itu semacam broker untuk sapi atau kambing itu. Broker. Broker itulah yang di pasar pasar hewan aslinya itu yang sebenarnya pekerjaan itu mereka mengambil hewan dari orang tertentu termasuk ikut menyarankan pemeliharaan dan seterusnya sampai akhirnya membeli dan menjualkan pulang. Oke. Itu artinya kan seperti broker kan ya. Nah itu kan Blantik sapi itu. Nah saya integrated gitu ya. Betul. Jadi tahu betul apa yang dikerjakan itulah. Itu juga pasti dengan kelas bawah atau masyarakat biasa. Bukan pejabat, bukan macam-macam. Nggak ada pejabat keluyuran ke pasar hewan itu ya. Sehingga saya pilih. Nah, karena saya itu memang bergerak di bidang literasi, diseminasi macam-macam itu. Nah, jadilah saya ambil ikon saya di sini untuk YouTube saya itu Blantik Literasi. Gitu. Sejak kapan Bapak menulis itu, Pak? Kalau menulisnya sendiri udah lama, Mas. Saya memulai menulis itu semenjak semester 2. Semester 2 IKIP Surabaya dulu tahun IKIP ya? Oke. 86. Wah. 1986 itu saya sudah mulai menulis di koran. Di koran. Nah, tiap bulan saya menulis sekitar 20 artikel. 20? Iya. Sebentar. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan ini. 1 bulan 20 artikel? Iya. Masih pakai mesin ketik loh itu ya. Masih pakai mesin ketik? Mesin ketik tahun 1986 masa ada komputer, belum ada. Masya Allah. Jadi kalau salah diulangi lagi. Betul. That's right. Ini memang tekun sejak muda ya, Pak.
tahun semester 3 itu sudah mulai muncul di koran. Jadi sudah muncul di koran. Dari 20 itu kadang-kadang ya 2, kadang ya 5 yang terbit itu. Oh. Ya gitu, karena memang koran lokal sampai ke nasional, jadi ya begitulah. Terbit 2 sampai 5, lumayan dong ya buat ya. Nraktir teman-teman ya. Ya, untuk hidup juga. Oh, gitu. Nah itu nanti yang saya sampaikan. Niatnya apa? Dulu saya niatnya sambil cari penghidupan. Nulis itu memang untuk cari penghidupan. Betul. Nah, saya ingin mandiri, dan karena itu selain kelas itu saya juga harus menulis dan harus dimuat, juga harus banyak. Oh. Mikirnya sederhana saja saat itu. Iya. Oke, sejak semester 2 berarti sampai sekarang masih tetap itu Pak, nulis 20 artikel tiap bulan itu. Malah sekarang ya tiap hari. Tiap hari menulis? Iya. Tapi saya menulis buku baru 2011. Nulis buku baru 2011 ya. 2011 itu baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Kok terbersit jadi nulis buku, gimana ceritanya Pak? Begini, jadi tulisan saya itu kan di jurnal, di koran, di majalah, macam-macam lah banyak. Ya. Lalu suatu saat saya memberikan pelatihan nasional dan diikuti antara lain anak SMP. Nah, anak SMP ini tiba-tiba nyeletuk. Dia sangat antusias meskipun dia sebenarnya kelas 1 SMP. Ibaratnya itu menghilangkan ingusnya sendiri aja belum bisa, ya. Dan dia, ketika saya tanya macam-macam itu, sebenarnya topik saya saat itu ada pertanyaan, gimana kalau nulis dari nol, apa bisa? Oh bisa, saya bilang begitu. Saya tanya dia, namamu siapa, tinggal di mana, hobimu apa, sepak bola ternyata. Oh. Oke, tulisan satu-satu. Nama saya ini. Oke. Nama saya saya dari ini. Kemudian saya memiliki hobi. Oke. Pertanyaan saya tadi tulisan terus bertanya jawab dan seterusnya nanti akan jadi tulisan. Nah, dia kemudian bertanya pada saya ingin baca Bapak. Saya langsung sujud syukur di tempat itu. Tahun 2010 itu, Mas. Nah, saya langsung bikin dream tadi. Dream itu penting. Tahun depan aku harus bikin. Gitu. Mulai bikin buku. Oh, lah setelah itu baru ada. Kemudian tahun berikutnya 2, berikutnya 3, berikutnya lagi itu ada 5 dan seterusnya. Aku ajak 4 tahun. Rata-rata 1 tahun 4, 5. 1 tahun 4-5 buku. Lah itu nulisnya bagaimana Bapak itu? Kok bisa 1 tahun itu 4-5 buku itu? Insya Allah saya nulis setiap pukul pagi. Jam berapa Pak? 3. Jam 3? Ya. Berapa lama? Sampai subuh. Saya semenjak 2012 saya mendidik diri untuk menulis artikel sekitar 800 kata itu dalam 1 jam. 800 kata ya Pak ya? Dalam 1 jam. Dalam 1 jam. Nah, itu cukup untuk artikel di koran. Itu kan sekitar 800 kata. Ya. Dan saya didik keras supaya waktunya efisien. Saya harus menulis cepat ya, dalam waktu yang singkat. 1 jam 1 artikel. Ya, itulah. Itu kan ribuan artikel Pak. Temanya apa Pak? Kalau tema itu macam-macam. Pertama tentu tentang menulis. Oh, tentang menulis ya? Ya, saya mengajar itu pertama ngajar sastra. Ya. Oh, sekarang ngajarnya sastra Pak? Benar. Saya ngajar sastra, kajian budaya, ya, dan creative writing. Jadi bahasa saya adalah ilmu dasar saya adalah sastra, kajian budaya dan creative writing. Jadi berkembang di sekitar itu. Ya tentang menulis. Jadi sampai saya buat buku saya yang
tentang menulis itu ada 5. Jadi, 5 buku 5 khusus buku tentang khusus menulis. Ya, tentang menulis itu ada 5. Jadi dulu yang pertama terbit di Alex Media Gramedia. Alex Media ya. Ya. Kemudian ada di penerbit-penerbit lain. Ada 5 khusus itu saja. Kemudian ada juga buku tentang sastra. Juga ada buku tentang budaya. Buku juga tentang literasi. Jadi 4 area yang memang karena ya megol-megol dari bidang mengajar saya tadi sehingga Pak, okay. Ini Pak Heri ya. Jadi banyak kawan-kawan nanya nih, Pak Akbar ini saya sibuk ini. Itu gimana caranya itu saya bisa nulis? Dan padahal kesibukannya banyak banget. Itu kalau ditanyakan ke Pak Heri gimana jawabnya itu? Harus baca buku ini. Apa itu Pak? SOS, Sopo Ora Sibuk. Oh, Sopo Ora Sibuk. Menulis dalam kesibukan. Oh. Ini menulis dalam kesibukan ibu saya. Iya. Jadi itu wajib membaca kayaknya ini ya. Itu jadi, harus tuh belinya di mana itu Pak? Ini kebetulan Indie Publishing. Jadi memang nanti perlu saya. Oke, baik. Jadi gimana ngatur waktunya bagaimana Pak? Saya nggak ada waktu gitu. Bukan, menyiasati. Oh, menyiasati. Jadi memanfaatkan waktu yang sekiranya kita miliki. Semua orang kan punya alasan sibuk, tetapi karena semua orang beralasan itu padahal kesibukan itu dicari-cari sendiri. Oh. Sibuk beneran ya Pak? Lagi pula manusia itu kan subjek itu kalau mau dinilai aktif ya memang harus sibuk, karena kalau subjek tanpa predikat itu entitas yang mati, tidak ada gunanya. Harus dimaknai semacam itu, sehingga dalam buku berikutnya lagi saya maknai bahwa menulis itu sama sejajar dengan ikra. Dan saya pas menulis itu, saya baca ini tulisan saya ada saya kupas di sini tahun 2017. Write or die, jangan mati sebelum menulis buku. Wah, wah itu harus kita sebarkan prinsip itu Pak. Jangan mati sebelum menulis itu. Saya menulis ini pas saya membaca Uktub itu. Jadi saya baca Uktub, lah cocok ini. Jadi di sana kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Di sana ada pentingnya kolam, dan kolam itu dalam pandang manusia kan butuh ditulis. Harus ditulis, dan karena itu saya dengan penafsiran saya itu Uktub itu ya sejajar wajibnya dengan membaca, ya dengan Iqra itu, sehingga dengan menguatkan diri supaya bisa tetap disiplin menulis, antara lain dia menganggap menulis sebagai ibadah sama dengan membaca. Nah, masalah pradal-pradalannya itu saya jabarkan di buku tadi itu antara lain. Ya misalkan ya harus milih waktu yang utama. Jadi harus milih waktu tidak ada gangguan siapapun. Kalau saya pukul 3 tadi sampai subuh. Waktunya khusus berarti harus pertama itu. Khusus ya. Itu punya waktu khusus. Kalau jangan tidak punya, harus punya. Make time, betul. Harus make time. Tidak boleh sambil, ya. Tidak boleh sambil apa gitu. Tidak boleh sambilan. Jadi harus punya waktu khusus. Punya waktu. Yang kedua, itu juga punya waktu luang, menulis di waktu luang. Jadi ketika antara habis sholat zuhur siang itu sudah makan tapi belum masuk kerja lagi, bolehlah nulis bareng setidaknya konsep menulis bagi saya bukan semata waktu ngadep laptop. Jadi waktu persiapan menulis itu juga menulis, karena itu sudah masuk proses menulis. Jadi memikirkan apa dan bagaimana menulis itu juga sudah masuk proses menulis.
Sehingga ketika sebenarnya pukul 3 pagi nulis itu everything itu is in the head gitu, sudah masuk dalam rancangan gitu. Oh, jadi sebelumnya dipersiapkan dulu ya? Ya, insya Allah sudah, mungkin nanti insya Allah bangun habis sholat malam itu tinggal ancam. Jika belum ya akhirnya jadi tidak ancam. Kalau sudah dalam pikiran, dalam hati kan enak ya, tinggal Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah al-Qur'an ya. Ya biasanya dan sholawatan. Kalau biasanya saya lancar itu ketika sambil setelah Fatihah dan seterusnya itu saya tambah dengan sholawat. Saya nulis biasanya lancar sekali. Jadi ada waktu khusus, ya, ada juga pas menulis di waktu luang. Dan berikutnya saya punya gaya penulisan itu sering dengan gaya berangkat dari apa yang saya alami. Itu mudah ya, jadi memantiknya dari sana. Kemudian diberi makna di sana, dikaitkan dengan, dikasih link atau kaitkan dengan kerangka teoretik tertentu. Saya menulis budaya pasti ada kerangka teoretik budaya. Sastra juga demikian, tapi berangkatnya bisa saja saat habis mengajar. Mungkin karena pertanyaan mahasiswa itu saya angkat dari sana. Sering begitu, sehingga memang itu masih mudah sekali memantik. Saya punya rumus inspirasi. Oh gitu, apa itu Pak? Jadi rumus inspirasi bagi saya itu prior knowledge plus a trigger is inspiration. Jadi pengetahuan, bekal pengetahuan awal ditambah pemicu itu jadi inspirasi. Makin banyak knowledge yang dimiliki seseorang, kalau ada trigger atau pemicu jadi inspirasi. Ini itu ada di buku saya yang pertama itu yang di Alex itu rahasia top menulis. Jadi itu sehari-hari, keadaan sehari-hari, apa yang kita amati, apa yang kita lihat, itu menjadi pemicu awal ya Pak ya? Bisa jadi begitu. Kalau saya punya bekal pengetahuan tentang itu jadi saya bisa beri makna tertentu di sana. Saya teropong dengan kerangka teoretik yang saya miliki. Nah, jadi itu katakanlah dalam pandemi ini menulis tentang hidup sederhana di balik masyarakat komoditas Indonesia, misalkan begitu. Kalau guru Pak, guru baik. Kalau guru apa kira-kira kalau berawal dari keadaan sehari-hari terus jadi tulisan? Ya gampang. Ya mereka kan saat ini yang mendidik dan mengajar siswa dari jarak jauh. Itu kan bagaimana ada kendala, ada kendalanya, ya dan seterusnya itu, dan itu sudah menghasilkan banyak buku, mengadakan pelatihan di banyak tempat itu di Surabaya. Justru saya beritahu pada Bapak Ibu guru bahwa itu Bapak Ibu guru itu kan tahu banget tentang pendidikan, tentang siswa dengan semua cara mendidik dan mengajar. Jadi silakan menulis tentang pengalaman terbaik selama pandemi dalam mengajar. Nah, mengajar itu ada menyiapkan materi, ada metode, menyiapkan tentang prosedur mengajar, bisa media, bisa evaluasi. Silakan Bapak Ibu menulis. Kalau Bapak Ibu pasti tahu semua. Nah, kalau menulis tentang mendidik ya, silakan Bapak Ibu menulis pengalaman dengan anak-anak yang dulu bandel, terus telatan dan macam-macam, dan sekarang jadi anak yang baik. Bagaimana dulu mendidiknya? Itu kan sangat bagus. Kayak begitu. Kalau kurang bagus nanti carikan kutipan, itu artinya mendukung. Cari penjelasan, cari hadis, cari ayat dari Al-Quran dan seterusnya untuk menguatkan. Menambahkan ya. Oh jadi mulai dari peristiwa misalnya ya, terus pemikiran kita dulu ya Pak ya. Kan kadang-kadang orang gini Pak, ini saya belum baca nih, saya belum ada teorinya nih. Nah itu gimana itu Pak? Jangan gini, jadi kalau saya memberikan tips pada Bapak Ibu, selalu berangkat dari ide orisinil.
Jadi Tuhan itu memberikan kekayaan yang luar biasa dari kita itu adalah akal. Oke. Jadi sebelum apa-apa, nah, saya juga mengajar akademik loh ya, kreatif juga, tetapi sebenarnya Tuhan itu lebih memberikan kekuatan kerja otak kanan, ya. Bukan hanya otak kiri. Kalau otak kiri itu kan lebih banyak teratur, harus pakai referensi macam-macam, kalimatin begini dan seterusnya, paragraf begini dan seterusnya. Yang otak kanan itu serba bebas, jika orang nyaman, ya, tulis saja. Kalau saya biasa beritahu Bapak Ibu, tulis saja Bu, jangan berhenti. Jangan makan, jangan minum sebelum selesai. Nanti titik baru selesai, silakan sarapan. Terus baru ditambahi Bapak Ibu, sampai apa? Kutipan, ditambahi data, ditambahi penjelasan, ditambahi macam-macam. Ibaratnya itu orang hajatan mantu Bapak Ibu itu ya harus modal dulu. Jadi harus menyiapkan gedung macam-macam itu, baru mengharapkan orang mungkin ada sumbangan. Nah, sumbangan jangan diharapkan. Jadi sumbangan itu untuk pendukung saja, bukan yang utama. Gitu. Jadi kekuatan tulisan Bapak Ibu justru ada di sini. Itu biasanya kalau melatih Bapak Ibu begitu. Saya melatih nulis biasanya berangkat dari apa yang dialami, apa yang dirasakan. Itu dua itu kekuatan Bapak Ibu. Apa yang dialami, itu apa yang dirasakannya. Dan dirasakan. Itu dan dua apa ya? Dua topik yang betul-betul bisa ditulis Bapak Ibu sambil tanpa menyiapkan apapun itu bisa bercerita, bisa menulis. Nah, kalau sudah jadi draftnya, saya selalu menyebut namanya ngedraft. Bapak Ibu ngedraft. Kalau itu ngedraft itu jangan tolak-tolak. Bahkan saya selalu bilang jangan berhenti hanya karena pilih diksi. Jadi menulis itu sering terganggu karena hanya memilih diksi saja berhenti. Jangan. Andai kata yang terlintas adalah lumayan, tulis saja lumayan. Terus semlohe misalnya, ya tulis saja semlohe. Tidak apa-apa. Gendut, gembrot, gak apa-apa, tulis dulu. Gak apa-apa, yang mampir itu dulu, jangan mengganggu proses ngetiknya. Terus saja, kalau sudah selesai, berhenti, meniti kalau perlu, dan karena itu nanti baru dibaca. When you are a writer, you have to be a reader. Menjadi penulis juga harus menjadi pembaca. Itu pertama ya. Sebelum dibaca orang harus dibaca diri sendiri. Gitu teknis. Jadi jangan takut belum ada referensi ya Pak ya. Tulis aja dulu ya. Gak usah dulu, gak masalah. Ya. paling hanya referensi awal yang berfungsi sebagai trigger tadi. Katakanlah tentang wawasan kebangsaan atau itu tadi ya, tes di KPK itu ya, itu mungkin aja andalkan saja pikiran kita ya, secara umum, misalkan hanya kalau saya memberitahu pelatihan begitu. Baik, tantangan nulis itu disiplin Pak. Kita sudah menetapkan waktu. Nih, Bapak punya waktu misalnya jam 3 nih. Nah, itu biar disiplin setiap hari. Jam 3 nulis itu gimana Pak itu? Ya, disiplin itu berangkat dari niat. Ya. Jadi pertama menata niat. Jadi menata niat itu wajib. Jadi tadi saya ungkapkan bahwa menata niat bahwa menulis itu sebagai ibadah. Kalau sudah ibadah kan nanti ya otomatis akan membaik-baik diri pada diri kita. Ibadah kalau tidak dilaksanakan berarti merasa bersalah. Itu satu. Yang kedua, ada baiknya membuat semboyan yang kuat. Semboyan ya? Semboyan. Kalau saya dulu tahun 2012, semboyan saya itu write every day. Saya tulis di mana-mana, di laptop, di tembok, di pintu, di meja. Kemudian tahun 2015-16 itu saya sudah ubah menjadi write or die. Itu semboyan yang memaksa. Jadi boleh dibilang semboyan yang memaksa. Ya. Itu yang saya udah bener dong ya, manja wajah. Oh iya betul
itu dari luar biasa itu. Makanya ini saya tanyakan. Jadi kan saya tanyakan, apakah itu hanya sebagai apa termasuk mata way of life? Iya. Itu kan boleh dibilang way of life. Nah, kalau saya, kalau jenengan manjada wajada, saya pakai ride or die, begitu loh. Iya. Kemudian kalau saya lagi adalah punya media tempat publikasi, yakni blog ya. Punya blog. Oke. Punya blog atau apapun supaya di Facebook juga, mungkin juga di IG, supaya menagih kita itu nggak diisi gimana itu. Iya. Jadi saya tulis kapan hari saya tulis itu blog sebagai penagih tulisan kita. Biar nagih ya. Nagih, kalau belum ada berarti gitu. Iya betul. Terus yang kiat nomor 4 saya catat ini, jalani semuanya dengan sabar ikhlas. Kalau dijalani dengan ikhlas, jalani dengan ikhlas ya. Itu akan terasa enteng dan saja baik. Termasuk saya merintis batik ini. Itu kan tambahan sebenarnya. Tambahan berarti ada kegiatan tambahan. Saya kira luar biasa ini. Saya tertarik sekali tuh, bagus sekali tuh yang bikin slogan ya. Ya slogan. Jenengan kuatkan aja buat kalau perlu itu depan rumah dibuatkan spanduk besar. Ya. Di kaos saya bikin kaos. Di kaos ada ya? Saya kaos bikin ya seperti ini. Ride or die. Baik, Pak Heri. Sebelum kita akhiri, pesan buat para penulis ini. Gitu ya? Ya. Baik. Untuk teman-teman penulis, terutama mungkin saya juga memberi pesan pada lebih senior. Saya memberi pesan pada yang mungkin lebih junior ya. Menulis itu dunia yang tidak semua orang bisa melalui, tidak semua orang bisa memasuki lorong-lorong gelap itu. Tetapi bagi siapapun yang bisa melewati lorong gelap itu, insya Allah di ujung sana ada tempat yang indah untuk dipandang. Ya. Setidaknya akan ada legacy atau warisan yang akan kita tinggalkan pada anak cucu. Bukan karena materi, bukan, tetapi kepuasan adalah ketika kita, karya-karya kita suatu saat itu menjadi sesuatu yang bisa berkembang dan dikembangkan sehingga kita sendiri itu menjadi medium kontinuitas peradaban. Insya Allah ya, karena kalau kita bersanad pada buku yang sebelumnya, anggap aja kita itu mengembangkan dan nanti akan dikembangkan pada teman-teman penulis ke depannya sehingga nanti sanad keilmuan atau sanad pengetahuan itu berkembang dan dikembangkan ke sana. Semoga menjadi amal jariah bagi kita. Saya kira demikian, Mas. Terima kasih banyak Pak Heri, ini perbincangan yang luar biasa. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Selalu berkah, bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan bisa menginspirasi rekan-rekan sekalian. Demikian rekan-rekan perbincangan saya dengan Bapak Muhammad Khairi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kamis menulis di channel YouTube Akbar Zainuddin. Video ini juga bisa ditonton di Belantik Literasi ya. Jadi channel YouTube Pak Muhammad Khairi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar manfaatnya lebih banyak buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.